seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan, oh janganlah. Cukuplah sudah, cukuplah sudah. Jangan kau ulang lagi. Shalom saudaraku, apa kabar saudara malam ini? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan tidak berkekurangan apapun. Ibu bapak saudara-saudaraku, lagu yang tadi kita dengar di awal adalah sebuah lagu pop yang diciptakan dan dipopulerkan oleh sebuah grup dari Sumatera Utara, Trio Ambisi, dan telah di-cover oleh banyak sekali penyanyi karena memang lagu ini cukup terkenal. Saya pun sering sekali menyanyikan dan membawakan lagu ini dalam momen-momen yang ada. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak sedang membahas atau melihat siapa penyanyi dan siapa yang mengcover lagu ini. Tetapi saya mengajak saudara untuk memaknai bait pertama dari lagu ini, yang mengatakan bahwa 1 kali masih dimaafkan, 2 kali juga dimaafkan, tapi jangan sampai 3 kali. Ini mewakili perasaan kita sebagai manusia bahwa kita punya batasan untuk menerima sakit hati dari orang lain. Kalau kita saja masih punya batasan, bagaimana dengan Allah ketika umatnya selalu melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah, berulang-ulang menyakiti hati Tuhan. Karena itulah malam ini dalam ibadah keluarga virtual melalui khotbah online ini, kita akan merenungkan sabda Allah untuk melihat bagaimana sakit hati Tuhan terhadap umat pilihannya Israel ketika mereka membelakangi Allah Yahweh dan menyembah Allah dunia. Mari membaca firman Tuhan berdasarkan 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan
sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok, sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan, dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Saudara-saudara, demikianlah sabda Kristus bagi kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sejarah Alkitab mencatat, menegaskan dan menjelaskan bagi kita bagaimana relasi hubungan antara Israel sebagai umat pilihan Tuhan dengan Allah Yahweh yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Relasi yang dibangun tidak selamanya menjadi relasi yang baik, harmonis, dan indah. Karena Allah Yahweh adalah Allah yang setia, Allah yang selalu melakukan yang terbaik, Allah yang merancangkan damai sejahtera bagi umatnya. Tetapi di sisi lain, Israel telah melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Allah yang sangat mencintai dan mengasihi mereka. Sehingga hubungan antara Allah dan Israel menjadi hubungan yang dihiasi dengan murka dan berkat, dengan keselamatan dan juga penyimpangan-penyimpangan dari umat kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam uraian yang kita baca tadi, sangat jelas dikatakan oleh penulis 2 Raja-Raja, khususnya pasal 17, ayat yang pertama. Kalau saudara membaca sampai dengan ayat yang ke-23, dijelaskan tentang kehancuran keruntuhan bangsa Israel, baik Israel maupun Yehuda, Israel Utara maupun Israel Selatan. Keduanya melakukan apa yang tidak benar di mata Allah. Mereka menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada patung-patung buatan tangan manusia. Mereka mempertaruhkan hidupnya kepada kekuatan-kekuatan dunia, bukan kepada Allah yang adalah sumber kekuatan hidup mereka. 1 kali mereka melakukan, Allah masih mengampuni. 2 kali mereka melakukan, Allah mengampuni. Bahkan sampai berpuluh kali bangsa ini tegar tengkuk, mulai dari nenek moyang mereka ketika keluar dari tanah perbudakan Mesir,
sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Dan ketika hidup dibangun di dalam kesentosaan, di dalam kesejahteraan, di dalam berkat-berkat Tuhan, bangsa ini tetap mengikuti kehendak dan keinginan mereka masing-masing. Saudara-saudara, kita tidak bisa membayangkan bagaimana sakit hati Tuhan begitu besar kepada umatnya. Allah dalam hal ini tidak digambarkan sebagai Allah pendendam, tetapi Allah mau digambarkan sebagai Allah yang juga punya hati, yang juga punya perasaan, yang juga tidak bisa menerima, mentolerir apapun dosa, pelanggaran yang dilakukan oleh umat kepadanya. Karena itu, ketika dikatakan dalam bacaan kita bahwa Allah murka dan Allah menyerahkan bangsa pilihannya kepada perampok-perampok, kepada bangsa-bangsa yang lain yang tidak menyembah kepada Allah, tetapi Allah pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan di dalam memberikan edukasi, memberikan peringatan, memberikan pelajaran bagi Israel bahwa mereka tidak dapat berjalan hidup dan melakukan segala sesuatu tanpa Allah mereka. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, apa yang terjadi dengan Israel adalah juga gambaran hidup saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai gerejanya. Kita pun dalam hidup ini terlalu banyak, terlalu sering, terlalu bebas untuk melakukan pilihan-pilihan hidup dan meninggalkan Allah dan kuasanya dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita sebagai gereja, kita juga seringkali tegar tengkuk. Kita pun seringkali melukai dan menyakiti hati Tuhan Allah melalui pikiran, melalui perkataan, melalui sikap kehidupan kita. Ketika saudara mengikuti fenomena saat ini yang sedang viral tentang Joseph Paul Sam, seorang Kristen yang dengan berani menyampaikan tentang agama Islam dan masuk dalam kategori penghinaan, penodaan, penistaan agama. Saya sebagai seorang pendeta GPIB dan juga seorang Kristen bersepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Joseph Paul Chang adalah sesuatu yang keliru. Terlepas dari tujuannya, terlepas dari sakit hatinya, terlepas dari intimidasi yang selalu ia alami di masa lalu yang membuatnya trauma dan pada akhirnya memiliki keberanian untuk memberontak, untuk melawan. Tetapi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan oleh seorang Joseph Paul Sam ini, menurut saya adalah sesuatu yang juga Tuhan tidak kehendaki. Karena menghina agama lain, menghina ajaran lain, menghina kepercayaan agama yang lain di dalam kemajemukan, di dalam pluralitas, di dalam keragaman yang ada dalam konteks Indonesia hari ini. Itu adalah sesuatu yang menunjukkan ketidaktolerannya kita terhadap sesama kita. Agama itu adalah media. Agama bukan jalan keselamatan. Agama adalah sebuah kendaraan untuk kita bersama-sama dapat memahami hati Allah di dalam kepercayaan dan dogma-dogma yang kita anut. Karena itu tidak boleh bagi kita untuk menghina, untuk mengejek, untuk menodai, untuk menistai kepercayaan orang lain. Karena Tuhan juga tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal itu. Meskipun semua itu lahir dari ketidakpuasan, dari intimidasi, dari tekanan-tekanan pihak lain terhadap diri kita. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang juga punya rasa. Karena itu ketika Israel memberontak, Allah marah. Dan Allah memasukkan mereka di dalam fase yang berbeda dari yang mereka harapkan.
Mereka mengharapkan hidup mereka dipelihara oleh Allah. Tapi karena mereka lebih mendengar apa yang dikatakan oleh bangsa-bangsa lain, apa yang dipercaya oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka, maka mereka mengikuti semua ajaran-ajaran itu. Mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah membenci umat yang dipilihnya sendiri. Meskipun Israel melakukan dosa, meskipun Israel melukai hati dan menyakiti Tuhan, tetapi Tuhan melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya, tetap menyatakan cinta kasih kepada umat yang dimilikinya. Kekasih Tuhan, gereja juga adalah alat yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang telah memiliki jaminan masa depan. Karena itu, melalui hidup, karya, pelayanan saudara dan saya, kita mau juga menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi kita, tapi Tuhan Allah juga mengasihi semua ciptaannya, meskipun mereka tidak menyembah dan percaya kepada Kristus. Tugas kita bukan membawa orang kepada Kristus, saudara, tapi tugas kita menghadirkan Kristus dalam hidup bersama orang lain. Biarlah orang melihat, biarlah orang memahami, biarlah orang menyaksikan kebesaran kuasa Allah melalui kehidupan pelayanan gerejanya. Pelajaran yang paling penting bagi kita adalah, mari tidak menjadi seperti Israel yang tegar tengkuk. Ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, ketika Tuhan sudah memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang indah bagi kita dalam hidup beriman bersamanya, maka jalanilah proses kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita berharap virus ini bisa cepat usai, tetapi pada akhirnya kita juga mengetahui dan kita juga memahami bahwa virus ini berkelanjutan. Bahkan virus Wuhan yang melanda Indonesia sudah mulai coba untuk diantisipasi dengan vaksin, tetapi India dan beberapa negara termasuk Tokyo itu juga saat ini sedang menghadapi pandemi COVID baru dari Inggris dan lebih mematikan, lebih sadis daripada virus COVID Wuhan. Karena itu kita mau mengaminkan bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh pergumulan, perjuangan. Karena hidup ini tidak mudah, maka berpeganglah kepada Allah yang empunya hidup ini. Jangan berjalan dengan kehendak bebas kita. Jangan melakukan sesuatu dalam mewujudkan keinginan-keinginan kita semata. Tetapi mari melangkah untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui hidup kita. Kiranya melalui firman Tuhan malam ini dalam ibadah keluarga, kita mendapat pencerahan untuk senantiasa menjadi umat yang setia, menjadi umat yang taat, menjadi umat yang hidup di dalam kebersamaan dengan Tuhan Allah. Tuhan berkati saudara.